Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa untuk sahabat Jempol semuanya, semoga senantiasa dimurahkan sandang pangan papan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir dan batin. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satu di antaranya adalah pengacara kondang bernama Yosep Parera. Mari kita intip siapa sebenarnya Yosep Parera ini. Dikutip dari situs law firm Yosep Parera, pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022, Yosep Parera merupakan pengacara yang berkantor di Semarang. Dalam profilnya, Yosep Parera mengaku sudah beracara sejak tahun 2000 silam. Yosep Parera biasa menangani perkara pidana dan perdata. Selain menjadi pengacara, Yosep Parera juga berkecimpung di dunia akademisi sebagai dosen hukum bisnis di STIE Widya Manggala Semarang. Yosep Parera kerap menjadi pembicara di berbagai seminar hukum serta aktif di beberapa kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yosep Parera juga merupakan pendiri Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum LPPH DPC Pradi Semarang dan pendiri Rumah Pancasila dan Konflik Hukum. Dia juga tercatat beberapa kali memimpin organisasi di Semarang dan Jawa Tengah. Salah satunya merupakan organisasi anti korupsi. Yosep Parera juga aktif di media sosial. Dia memiliki akun TikTok Rumah Pancasila. Dari unggahannya, Yosep Parera kerap membahas soal perkara hukum, salah satunya kasus Verdi Sambo. Yosep Parera juga pernah membahas soal kekecewaannya terhadap oknum penegakan hukum yang menurutnya tidak punya hati nurani. Saya juga merupakan orang yang simpatik terhadap beliau karena ulasan beliau cukup tajam dan komprehensif. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Yosep Parera pun buka suara. Dia mengklaim menjadi korban sistem. Dia menyebut setiap aspek di Indonesia memerlukan uang. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita, kata Yosep Parera di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Dia bersama rekan pengacaranya Eko Suparno mengaku telah memberikan uang suap ke Pak Agar. Jadi tujuan memberikan uang suap itu agar Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana bisa dinyatakan pilot. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan, ungkapnya kepada wartawan. Intinya kami akan buka semua. Kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami. Kami merasa
moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya, kata Joseph Parera di hadapan wartawan ketika itu. Ini juga bagian yang perlu kita apresiasi. Bagaimanapun dengan tegar, Joseph Parera menerima situasi kejadian yang menimpa dirinya yang dia akui sebagai sebuah tindakan yang tidak terpuji. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan OTT di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Ada 8 orang yang ditangkap termasuk Joseph Parera. Mereka diantaranya adalah Desi Yustria selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Muhajir Habibi selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Edi Wibowo selaku Panitera Mahkamah Agung, Al Basri selaku PNS Mahkamah Agung, Elitri selaku PNS Mahkamah Agung, Nurmanto Akmal selaku PNS Mahkamah Agung, Joseph Parera selaku pengacara, dan Eko Suparno selaku pengacara. Selain mengamankan 8 pihak itu, KPK juga turut mengamankan uang tunai. Adapun jumlahnya, uang yang berhasil diamankan sebesar 205.000 dolar Singapura dan uang kontan 50 juta rupiah. Dari aksi OTT KPK telah ditetapkan 10 tersangka. KPK kemudian menetapkan diantaranya adalah sebagai penerima Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Ini tampaknya si Sudrajat Dimyati ini belum ditahan oleh KPK. Elitri Pangestu, Hakim Justisia, Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desi Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Muhajir Habibi, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung. KPK awalnya menyebut tersangka berinisial RD, namun belakangan KPK menyampaikan klarifikasi. Al Basri, PNS Mahkamah Agung. Keenam tersangka sebagai penerima uang suap disangkakan pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B jungto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi uang juga disangkakan Joseph Parera pengacara, Eko Suparno pengacara, Arianto Tanaka swasta debitur koperasi simpan pinjam ID atau inti dana, kemudian Ivan Dwi Kusuma Sujanto swasta juga debitur koperasi simpan pinjam ID. Nah, jadi dari ke-10 tersangka itu 6 diantaranya langsung dilakukan penahanan. Ke-6 orang yang langsung ditahan antara lain Elitri Pangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al Basri, Joseph Parera, dan Eko Suparno. Demikian sahabat Jempol, semoga ini menjadi perhatian kita bersama agar berikutnya semoga aksiden, kecelakaan, tragedi yang menimpa peradilan dan telah mencoreng penegakan hukum di Republik Indonesia tercinta ini bisa ditiadakan. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.